Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Donly Channel. Sekarang kita temenin sama Neneng guys. Ini Neneng ini lagi flu guys, sekarang tuh lagi musim flu. Jadi kucing-kucing lagi pada flu. Iya sayang. Terlebih dia nih lagi habis kawin ya, ngasih obat juga masih agak mikir-mikir ya, pertimbangan ya. Walaupun saya belum tahu nih dia hamil atau enggak gitu, tapi dia minggu lalu tuh kawin begitu. Di sini saya mau sharing soal mengobati kucing flu di rumah tanpa obat gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita menaikkan imun tubuhnya sebenarnya guys, karena flu itu kan virus. Dimana kita tahu bahwa virus ini hanya bisa dilawan dengan imun tubuh kita sendiri, virus apapun itu ya. Tapi flu ini memang penyakit yang susah-susah gampang. Kadang dibiarin juga sembuh sendiri kalau nggak parah gitu. Kalau yang parah juga berbahaya gitu ya. Karena kucing itu kalau misalkan dia flu, dia nafsu makannya menurun. Terutama untuk kitten, saya biasanya itu lebih berbahaya karena memang ketahanan tubuh kitten kan masih lemah gitu ya. Ciri-cirinya tuh bagi yang belum tahu, kalau kucingnya itu flu itu biasanya matanya tuh berair. Ini juga matanya berair terus sebenarnya. Nah, mata yang berair, terus hidungnya juga tuh kayak basah. Kalau dipegang sini tuh basah ya. Biasanya kucingnya akan bersin-bersin gitu ya. Kalau yang parah banget disertai dengan demam, suhu tubuhnya naik begitu ya. Kalau Neng ini dia nggak demam gitu, justru agak dingin gitu ya. Dan untuk kucing yang flu ini, yang meler-meler seperti Neng ini dan yang belekan begini, ini nggak kelihatan aja belekannya tuh guys. Itu belekan sebenarnya kering gitu, berkerak gitu ya. Kita juga harus rajin membersihkan si ingus atau belekannya itu ya. Nah, kalau saya sih saya pakai ini air matang ya, air aqua yang udah diangetin sedikit. Terus saya pakai tisu aja. Nah, pakai tisu aja. Jadi dilap aja pakai tisu basah dengan air hangat begitu ya, air yang hangat-hangat kuku gitu guys. Nah, langsung dilapnya begini ya, pelan-pelan ya. Oke. Dilap aja begini. Dan ini dilapnya harus rutin ya. Terlebih kalau misalkan kucingnya itu udah kayak kalau pagi-pagi tuh belekannya udah bikin matanya ketutup, kadang nempel matanya kan. Nah, itu harus langsung kita bersihin gitu ya. Dan kalau dia ada ingus tuh langsung harus dilap gitu ya, jangan sampai dia tuh kayak nelen lagi si ingusnya atau dia jilat lagi ingusnya. Itu kan ingus itu kan virus ya, kotor ya gitu ya. Dilap pakai lap basah air hangat begini pakai tisu, terus langsung dikeringin lagi, jangan dibiarin basah-basah ya, dikeringin dan pastikan dia selalu bersih gitu ya sebisa mungkin. Kalau yang nggak repot sih ya, kalau lihat kotor, belekan, berair itu langsung dibersihin, ingus atau air matanya gitu atau lendir-lendir di mulutnya gitu ya. Atau misalkan yang repot yang mungkin bisa dibersihinnya pagi sama sore atau sama malam begitu ya. Kalau misalkan nggak dibersihin nih yang udah nempel-nempel matanya itu nanti bisa infeksi. Kalau mata kucing itu terlalu lama menempel nanti itu keluarnya bernanah jatuhnya begitu ya. Jadi bisa infeksi ke matanya ya, gara-gara flu doang nanti bisa rusak matanya, bisa berabe gitu ya. Terus yang kedua yang kita lakukan kalau misalkan kucing ini flu di rumah gitu ya, kalau kita nggak mau kasih obat gitu ya, kita bisa juga jemur kucing ini di pagi hari. Dan saran saya kalau menjemur kucing itu di pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi aja. Kisaran durasinya sekitar 5 sampai 10 menit aja ya, maksimal 15 menit lah gitu ya. Jangan lebih ya, jangan sampai kucingnya ngos-ngosan mangap-mangap juga. Rutin pagi sekitar 5 sampai 10 menit, jam 7 sampai jam 8 pagi aja kisaran waktunya ya. Terus berikutnya memberikan multivitamin ke kucing yang lagi flu. Nah, multivitamin ini bisa macam-macam ya. Tapi kalau saya sekarang tuh saya lagi pakai multivitamin dari Watson Indonesia. Ini saya lagi pakai Maxpal Super Serum guys. Nih, saya lagi pakai Maxpal Super Serum. Ini multivitamin yang udah komplit banget nih vitaminnya gitu ya. Vitamin A, B, C, D dan lain sebagainya ya. Jadi udah komplit banget ya. Dan ada juga lisinnya, ada magnesiumnya gitu ya. Vitamin yang memang udah komplit. Jadi kalau udah pakai vitamin yang multivitamin begini yang udah mengandung berbagai macam jenis vitamin yang dibutuhkan, kita nggak butuh lagi pakai vitamin lain. Jadi nggak pisah-pisah. Jadi nggak banyak ada misalkan 5 vitamin sehari gitu ya. Kasihan kucingnya juga ya. Kita juga repot kan gitu. Jatuhnya juga akan mahal gitu ya. Pemberian itu bisa dicampur makanan atau dikasih langsung ya. Oke, sekarang udah saatnya si Neneng ini kita kasih vitamin karena belum hari ini ya. Karena saya tadi belum sempat gitu ya. Oke, nah vitaminnya ini cukup 2 kali spray aja guys ya. Nih, 2 kali spray, tuh 2, udah cukup ya. Bisa dicampur dengan dry food atau wet food ya. Jadi nggak harus dry food ya. Terus diaduk aja begini. Ini saya nggak ada sendok, saya pegang aja lah. Nah. Tuh, bersin dia guys. Tuh langsung aja kita kasih ya. Kita langsung kasih aja. Jadi khasiatnya Maxpal Super Serum ini dia bisa untuk menambah energi, juga bisa untuk menambah nafsu makan, bisa untuk produksi ASI bagi kucing yang lagi menyusui begitu ya. Juga bagus untuk kesehatan bulu dan kulit, bisa bikin bulu kucing itu lebih berkilat, lebih terlihat sehat begitu ya, bikin gembul begitu ya. Dan juga bagus untuk kucing-kucing yang lagi sakit gitu ya, biar penyembuhannya lebih cepat. Juga untuk kucing-kucing yang pasca operasi gitu ya. Dan secara umum dia bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kucing lebih bagus lagi gitu ya, jaga imun si kucing jadi lebih kuat pada saat ada virus atau penyakit dan lain sebagainya seperti itu ya. Sambil nunggu si Neneng ini makan, kita langsung lanjut ke pengobatan flu tadi ya.
Terus berikutnya, kita juga bisa memberikan kucing ini makanan-makanan yang bernutrisi tinggi. Makanan yang bernutrisi tinggi ini nggak harus mahal gitu ya. Bisa pakai wet food atau dry food atau makanan olahan sendiri juga bisa. Terus bisa juga kasih ayam, ikan, atau daging yang direbus ya. Kalau saya pribadi biasanya saya kasih ayam yang direbus guys. Saya rebus bener-bener mateng, ayam yang masih seger, masih fresh itu. Terus nanti kaldunya juga saya kasih. Nah, kucing-kucing saya itu alhamdulillahnya pada doyan juga sama kaldunya. Jadi intinya untuk teman-teman yang kucingnya flu, yang mau diobatin di rumah aja, nggak bisa bawa ke dokter gitu, dan nggak mau kasih obat-obatan gitu ya, nggak berani kasih obat-obatan, atau kucingnya lagi hamil, lagi menyusui atau apa, atau memang nggak mau aja ngasih obat-obatan, kalau saya sih memang lebih prefer kasih vitamin-vitamin dulu, kasih nutrisi yang bagus dulu, baru saya kasih obat kalau udah parah banget begitu ya. Saya biasanya langsung fokus untuk menaikkan imun tubuhnya. Oke, jadi gitu ya cara mengobati kucing flu tanpa menggunakan obat flu gitu ya. Jadi fokus untuk meningkatkan imun tubuhnya aja, karena biar imun tubuhnya yang akan melawan si virus flu itu gitu guys ya. Terima kasih udah nonton, maaf kalau ada kurang-kurang, maaf kalau ada salah-salah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silahkan kalian coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.